Shalom Kak Ella. Salam Kak Vita. Apa kabar hari ini Kak Ella? Luar biasa. Kalau Kak Vita, apa kabarnya? Puji Tuhan baik Kak Ella. Ya Kak Vita, kita sapa adik-adik yang mengikuti sekolah minggu secara online yuk Kak Vita. Ayo Kak Ella. Shalom adik-adik. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Sudah dong Kak Ella. Oke Kak Vita. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Pagi hari, siang hari. Pagi hari, Siang hari. siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan, Atas kebaikan. atas kebaikanmu. Kak Vita buka dalam doa. Baik adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau masih menjaga, melindungi kami dari pagi hingga saat ini masih dalam keadaan baik. Tuhan, saatnya kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kami mohon Engkau berkati, menyertai Tuhan dari awal hingga akhirnya boleh berakhir dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Amin. Amin. Baik adik-adik, mari kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dengan Satu pujian ya Kak? Oke. yang berkata, ada satu sobatku yang setia. Sambil bertepuk tangan ya adik-adik dan Kak Vita. Ada satu sobatku yang setia, Tak pernah dia tinggalkan diriku. di waktu apa Kak Vita? Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku.
Namanya siapa kakak? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita ulang pujian ini sekali lagi. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu apa? Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa adik-adik? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Baik adik-adik, kita akan lanjutkan satu pujian. Dengan pujian apa kak? Hurufnya K duluan. Adik-adik bisa tebak? K A S I H. Benar. Dibaca apa kakak-kakak dan adik-adik? Kasih. Ya, tetap berdiri adik-adik. Kita pakai gerakan. Bisa bentuk huruf, bisa prof seperti ini. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Sekali lagi. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Ya adik-adik, Kaila persilakan untuk duduk kembali. Ya Kak Evita dan adik-adik, kita akan berdoa bersama-sama ya, menaikkan segala pokok doa kita. Kita mau berdoa ya Kak Evita, buat adik-adik yang dalam pendidikan, buat orang tua mereka ya kakak. Ya Kak Ella. Ya, mari adik-adik duduk dengan tenang, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bersyukur juga hari ini kami bisa berjumpa dengan adik-adik melalui sekolah minggu online. Dan saat ini kami mau menaikkan segala doa-doa kami, tapi kami sadar kami orang berdosa. Karena itu mari Tuhan ampuni akan dosa-dosa kami, sehingga segala doa yang kami naikkan Tuhan boleh dengar itu dan Tuhan boleh jawab seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk semua adik-adik yang di dalam NTT maupun di luar NTT. Kami mau berdoa yang selalu setia mengikuti sekolah minggu online. Dan kami juga mau berdoa mungkin ada adik-adik yang baru mengikuti sekolah minggu secara online. Kami mau berdoa
untuk mereka semua di dalam pertumbuhan mereka. Mari Tuhan menolong, memberkati sehingga mereka boleh diberikan makanan yang baik, sehingga mereka boleh bertumbuh dan Tuhan memberkati dengan kesehatan yang baik. Kami juga mau berdoa untuk pendidikan mereka, baik adik-adik yang sudah menempuh pendidikan. Mari Tuhan menolong, memberkati sehingga setiap pelajaran-pelajaran yang diberikan, baik itu di bangku sekolah, mari Tuhan menolong, memberkati sehingga adik-adik boleh mengerti apa yang disampaikan oleh guru-guru dan itu menjadi bekal bagi masa depan mereka ya Tuhan. Tuhan memberkati di dalam setiap aktivitas mereka sepanjang 1 minggu ke depan. Tuhan menolong, memberkati. Kami juga berdoa mungkin adik-adik yang dalam keadaan sakit, mari Tuhan datang, Tuhan menjamah dan Tuhan menolong, menyembuhkan mereka ya Tuhan, sehingga mereka yang mungkin karena sakit harus terbaring di rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing, Tuhan datang dan Tuhan menjamah, bahkan makan, minum, obat-obatan yang dikonsumsi, Tuhan berkati sehingga boleh mendatangkan kesembuhan bagi mereka semua. Kami juga berdoa untuk orang tua mereka yang Tuhan percayakan untuk mengasuh anak-anak ini juga. Tuhan memberkati sehingga di dalam pekerjaan mereka juga mereka boleh bekerja dengan baik, diberikan kesehatan dan kekuatan, dan terutama juga bisa mengasuh adik-adik sekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pertaruhkan semua doa-doa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan jawab seturut kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Amin. Ya adik-adik, semuanya masih dalam keadaan duduk. Mohon dengan duduk dengan tenang. Ulang-ulang. Ya adik-adik, masih dalam keadaan duduk. Kiranya bisa duduk dengan tenang. Dan saatnya kita mau dengar cerita firman Tuhan. Sudah semangat untuk dengar cerita firman Tuhan? Sudah Kak Ella. Mantap. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya kita menyanyikan satu pujian, Ku Ingin Dengar Cerita. Ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi ku ingin dengar cerita. Ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu, biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita jumpa lagi dalam Sekolah Minggu Online hari ini bersama dengan Kak Novi. Kak Novi berharap adik-adik semua di rumah dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Kalau ada adik-adik dalam keadaan yang sakit dan sedang mengikuti ibadah online pagi ini, Kak Novi berharap adik-adik tetap semangat dan tetap berharap kepada Tuhan Yesus.
Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Novi ajak kita semua untuk berdoa agar Tuhan menuntun kita dari awal sampai selesai dengan baik. Siapkan hati kita dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menyertai kami. Kami sudah menaikkan setiap pujian kami dan saat ini kami akan masuk untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus mau menyertai kami dari awal sampai selesai dengan baik. Berikanlah kami ketenangan, kesabaran dan juga pengertian yang benar agar kami mampu mengerti firman Tuhan yang akan kami sharing bersama. Berkati kami ya Tuhan, berkati adik-adik di rumah dan juga berkati Kak Novi yang menyampaikan. Hanya ini doa dan sembahyang kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Kak Novi mau tanya dulu nih. Minggu lalu ceritanya dari mana? Ada yang ingat? Oke, kalau ada yang ingat puji Tuhan, kalau ada yang tidak ingat, ingat ya, harus selalu mengingat apa yang guru-guru sekolah minggu sampaikan di setiap sekolah minggu online. Oke adik-adik, untuk hari ini kita akan baca dari Yeremia 29 ayatnya yang ke-7. Oke, siapa yang sudah pegang Alkitabnya? Kita sama-sama buka ya, biar kita bisa baca bersama-sama. Yeremia 29 ayatnya yang ke-7. 1, 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Adik-adik, dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7 ini membicarakan ketika bangsa Israel dijajah oleh bangsa-bangsa yang lebih besar, sehingga orang-orang Israel diangkut ke dalam pembuangan di Babel, jauh dari tanah asal mereka sendiri. Adalah hal yang manusiawi bagi orang-orang Israel pada zaman itu jika mereka membenci negara yang menjajah mereka. Namun Nabi Yeremia justru menyampaikan perkataan Tuhan kepadanya untuk disampaikan kepada orang-orang Israel dengan mengatakan bahwa bangsa Israel harus tetap mendoakan dan ikut mengusahakan kesejahteraan kota dan bangsa di mana mereka berada. Jadi artinya Tuhan mau mereka tetap mendoakan dimanapun mereka berada, mereka harus mendoakan kota atau bangsa tersebut. Adik-adik, ayat ini mengajarkan kepada Kak Novi, adik-adik di rumah, para orang tua dan seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan dua hal di hadapan Tuhan loh. Yang pertama, harus mengusahakan kesejahteraan kota atau bangsa di mana kita tinggal. Dan yang kedua, kita harus berdoa untuk kota di mana kita tinggal dan bangsa di mana kita hidup. Nah, pasti adik-adik di rumah bertanya, Kak Novi, bagaimana caranya untuk bisa kota kita itu sejahtera dan bangsa kita itu sejahtera ya Kak Novi? Ada banyak caranya loh adik-adik. Jadi untuk mensejahterakan bangsa atau kota itu bukan cuma tugasnya para orang tua atau para orang-orang yang lebih tua, tetapi juga dimulai dari adik-adik. Nah yang pertama ya, untuk adik-adik yang sekarang bersekolah, entah di PAUD, taman kanak-kanak, SD, SMP ataupun SMA, adik-adik harus menjadi murid yang pintar, rajin ke sekolah, disiplin, dan mentaati aturan sekolah. Tujuannya apa? Biar orang-orang melihat dan memuliakan Tuhan. Bukan cuma itu saja, tetapi juga dengan adik-adik menjadi murid yang pintar dan disiplin, adik-adik bisa berhasil di masa depan, bisa sukses di masa depan, serta bisa mengharumkan nama sekolah. Wah, luar biasa kan? Nah, dari itu semua, kota kita atau bangsa kita tidak akan lagi berada di tingkat kebodohan atau kemiskinan. Karena kalau kita pintar berarti kita tidak lagi menjadi orang yang bodoh, kita bisa menciptakan juga orang-orang lain bisa menjadi pintar. Dan kita bisa menghapus garis kemiskinan di negara kita. Oleh karena itu, kita harus mentaati aturan apapun yang sudah disediakan di sekolah. Dan yang kedua, untuk adik-adik yang mungkin tidak bersekolah karena sakit atau karena hal yang lain, adik-adik tetap harus menjadi anak yang baik.
menjadi anak yang tetap bersyukur kepada Tuhan apapun kondisi adik-adik. Dan yang paling utama, adik-adik tetap harus hidup dalam mengasihi. Karena dengan berbuat baik kepada Tuhan, maka adik-adik menjadi berkat bagi keluarga, bahkan orang lain di sekitar adik-adik. Sehingga kesejahteraan bisa tercipta. Dan itu dapat mendatangkan kerukunan kita antara hidup kita dengan orang lain. Sehingga pasti ada kesejahteraan di mana ada kerukunan. Dan adik-adik tadi ada kan dua hal itu. Yang pertama mensejahterakan bangsa kita. Yang kedua harus mendoakan. Nah, kenapa kita harus mendoakan bangsa dan negara kita? Karena kita hidup dalam suatu bangsa yang besar, yang punya banyak sekali harapan, yang punya banyak sekali cita-cita dan doa. Oleh sebab itu berdoa bagi bangsa adalah hal yang sangat penting. Tujuannya yang pertama agar Tuhan memberikan kedamaian, ketenangan, sejahtera bagi bangsa kita. Dan yang kedua, agar Tuhan memulihkan bangsa kita dari segala masalah yang terjadi. Contohnya perkelahian, atau ekonomi, atau kemiskinan, kebodohan. Dengan doa Tuhan bisa memulihkan bangsa kita jika kita tekun untuk berdoa. Dan yang ketiga, agar Tuhan memberikan roh kebenaran di dalam hati para pemimpin bangsa kita, agar mereka bisa memimpin bangsa kita dengan jujur, dengan takut akan Tuhan, sehingga bangsa kita ini dipenuhi oleh orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Dan yang keempat, agar bangsa kita menjadi bangsa yang bebas dari segala hal-hal yang jahat yang terjadi. Adik-adik pernah nonton kan di televisi atau di YouTube, di Google atau di Facebook, kita bisa melihat bahwa banyak sekali hal-hal jahat yang terjadi sekarang di Indonesia. Jadi kita harus berdoa ya adik-adik ya. Dan masih banyak lagi. Adik-adik bisa cari itu di Google ataupun bisa melihat di media-media lain. Jadi penting sekali kita berdoa bagi bangsa kita ya adik-adik. Ada 4 poin tadi, jangan dilupakan. Oke adik-adik, Kak Novi mau tanya nih, di bulan Agustus ini kita akan merayakan hari apa? Ya, betul sekali, Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Jadi, adik-adik harus ingat, harus melakukan yang terbaik bagi bangsa kita. Dengan menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang membawa harapan, membawa semangat baru, membawa masa depan bagi bangsa Indonesia tercinta. Jangan lupakan poin-poin tadi ya adik-adik, karena poin-poin itu poin-poin penting agar adik-adik bisa menjadi generasi-generasi yang menciptakan damai sejahtera dan juga yang membawa pengaruh agar banyak orang mau berdoa kepada Tuhan. Ya demikianlah firman Tuhan yang Kak Novi sharing kepada adik-adik. Saatnya Kak Novi ajak kita semua untuk berdoa bersyukur karena kita sudah dikasih kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Dan kita juga berdoa ya adik-adik bagi bangsa kita, apalagi sudah mau mendekati Hari Kemerdekaan Indonesia, agar Tuhan tetap memelihara, melindungi kita, keluarga kita dan bangsa kita. Oke, mari kita berdoa, kita siapkan hati kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan, untuk sharing firman Tuhan, di mana Tuhan mengajarkan kepada kami untuk bisa mengusahakan kesejahteraan bagi bangsa kita dan berdoa bagi bangsa kita. Tolong adik-adik di rumah ya Tuhan, agar mereka juga tetap setia mendoakan bangsa kita, mendoakan kota kita, agar bangsa kita menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Pemimpin-pemimpin bisa takut akan Tuhan dan bisa memimpin bangsa ini untuk mengarahkan bangsa ini untuk hidup di dalam Engkau ya Tuhan. Berkati kami semua dan kami bersyukur untuk firman ini. Biarlah firman ini boleh menuntun hidup kami sepanjang hari kami ya Tuhan. Hanya ini doa dan sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita berpisah, Kak Novi mau membagikan ayat hafalan minggu ini dari Yeremia 29 ayatnya yang ke-12. Ayo yang mau catat silakan catat, yang mau tandai di Alkitab silakan tandai di Alkitab ya. Oke, sudah ada yang dapat? Kita baca bersama-sama ya adik-adik di rumah.
Yeremia 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Sekali lagi, Yeremia 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Jangan lupa dihafal ya. Dan minggu depan kita akan bertemu dan kita akan sama-sama untuk menghafal ayat ini. Oke adik-adik, sampai jumpa adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Kita sampai ketemu lagi di minggu depan ya. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Ya, Kak Vita dan adik-adik, kita sudah ada di penghujung ibadat sekolah minggu kita. Tapi kita akan berjumpa lagi ya Kak Vita. Ya Kak Ella. Di minggu depan. Sebelum kita mengakhiri ibadat kita, mari Kak Ella ajak semua bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan pujian Jalan Serta Yesus. Sambil bertepuk tangan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Sekali lagi, mengulang sekali lagi, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Serta Yesus lamanya. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadat kita hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan telah memimpin kami boleh mengikuti ibadat sekolah minggu dari awal, pertengahan hingga berakhir. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah dengar firman Tuhan, bahkan sudah menghafal ayat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kiranya Tuhan boleh berkati untuk kembali minggu depan kami bisa berjumpa lagi dengan adik-adik melalui sekolah minggu online. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya Kak Vita dan adik-adik, ibadat kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Salam.